Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya pada hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali atau melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Efesus pasal 1 ayat 9, demikian dikatakan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sebagai manusia, setiap kita tentu ingin mendapatkan yang namanya harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan bahkan menjadi bagian yang dicita-citakan oleh setiap orang yang bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh melakukan segala kegiatan dan aktivitasnya, dan di suatu waktu dia berharap buah dari segala pekerjaannya, buah dari setiap aktivitasnya mendatangkan kepadanya harta dan kekayaan yang bisa dia pakai, bisa dia kelola dan dia gunakan untuk segala kebutuhan di dalam kehidupannya. Karena untuk menjalani kehidupan ini kita tentu membutuhkan yang namanya materi dalam berbentuk harta atau kekayaan. Nah, saudara-saudari, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan harta dan kekayaan. Ada orang yang bekerja begitu keras tapi hidupnya seperti berjalan di tempat, begitu-begitu saja. Tapi ada orang yang tidak begitu keras bekerja tapi dia bisa mendapatkan kekayaan yang lebih cepat daripada yang orang lain dapatkan. Mungkin kekayaannya bisa dia dapatkan sebagai warisan atau sebagai pemberian dan lain-lainnya. Tetapi saudara-saudari, yang namanya kekayaan dan harta duniawi ini, itu semuanya akan berlalu. Tidak ada sesuatu yang abadi, tidak ada sesuatu yang kekal yang bisa kita pertahankan. Dan itu tentu bisa diambil, bisa dicuri, dan bisa juga itu berkarat atau hancur karena perubahan zaman. Nah, saudara-saudari, ada sesuatu harta kekayaan yang tidak bisa diambil, tidak bisa dicuri, tapi yang bersifat kekal dan abadi, yaitu kekayaan yang dari Tuhan, harta yang dari Tuhan. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ketika jemaat Efesus mengalami banyak pergumulan karena iman mereka, sehingga banyak pekerjaan dan kehidupan mereka yang terganggu. Bahkan kehidupan mereka yang sebelumnya memiliki harta dan kekayaan, banyak yang diambil dari mereka karena mereka disebut sebagai kelompok yang menentang pemerintah, menentang komunitas yang pada saat itu sesungguhnya sedang menguasai masyarakat, mengatasi dan menguasai sosial politik yang terjadi. Sehingga orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus mengalami kesulitan untuk mengembangkan kehidupannya, bahkan mengalami penganiayaan dan penderitaan karena imannya kepada Kristus Yesus. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, untuk menghibur dan menguatkan dan mengingatkan iman orang-orang percaya, orang-orang Kristen atas segala apa yang mereka miliki, Paulus menuliskan surat ini. Kalau kita baca dari ayat 3 sampai dengan ayat 14, kita bisa melihat ada berbagai karunia rohani, ada berbagai harta kekayaan surgawi yang dianugerahkan kepada orang-orang percaya, yang didapatkan oleh orang-orang percaya jika mereka tinggal setia di dalam iman, di dalam kepada Kristus itu. Kita bisa melihat itu misalnya di ayat 4 dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, dia menerima karunia dan kekayaan dari Tuhan, yaitu ketika Tuhan sudah memilih dia,
Karunia pemilihan yang sudah dipilihkan dan ditentukan bahkan sebelum dunia ini ada, itu adalah kekayaan, itu adalah karunia, itu adalah harta rohani yang tidak bisa kita dapatkan, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Kekayaan rohani lainnya yang kita dapatkan di dalam Kristus adalah ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, Ia sudah menetapkan kita dari sejak semula untuk menjadi anak-anak-Nya. Karunia dan harta rohani lain yang kita dapatkan di dalam Kristus ketika kita tinggal di dalam penebusan-Nya karena darah-Nya yang kudus adalah pengampunan dari dosa-dosa kita. Itu bisa kita lihat di ayat 7 dan di ayat 9 yang menjadi nats renungan hari ini. Kita mendapatkan karunia dari Tuhan, di mana Tuhan sudah dengan rela memilih kita untuk menerima karunia mengetahui rahasia kehendak Bapa yang dari sejak semula memang menetapkan orang-orang pilihan-Nya untuk diselamatkan. Orang yang tidak tinggal di dalam Kristus tidak memahami pemilihan itu. Orang yang tidak tinggal di dalam Kristus sulit memahami bagaimana Allah dengan rela menebus manusia yang mau percaya kepadanya dan menentukan orang yang percaya kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal itu. Di ayat berikutnya kalau kita melihat di ayat 13 dan ayat 14, karunia rohani, harta surgawi yang kita terima sebagai kekayaan kita di dalam Kristus adalah ketika kita juga sudah ditentukan untuk layak mendengar dan memahami firman Tuhan. Firman Tuhan dianugerahkan kepada kita secara terbuka. Firman yang sesungguhnya sangat sulit untuk didapatkan, tapi orang-orang percaya mendapatkan firman itu sendiri dalam bentuk Kristus yang telah menjadi manusia, dan Kristus yang berfirman langsung kepada kita serta dalam bentuk kitab suci dan renungan khotbah yang selalu disampaikan kepada kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah sebuah karunia, itu adalah sebuah anugerah, itu adalah harta kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh materi yang ada di dunia ini, tapi itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Kita juga menerima karunia kekayaan di mana kita dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai orang-orang yang mendapat karunia pendampingan, karunia penyertaan, karunia penghiburan dan pembelaan, sehingga kita setiap yang percaya kepadanya menerima keselamatan yang kekal. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan bagaimana Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh kerelaan mengungkapkan rencananya dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang menerima karunia keselamatan yang dari sejak semula direncanakan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan yang akan dibawanya melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu manusia tidak sanggup mengatasi segala dosa dan pelanggarannya. Manusia tidak bisa selamat karena hasil usahanya. Maka dari sejak semula Tuhan memilih orang-orang yang akan Dia selamatkan. Dan dengan rela Dia mencurahkan darahnya. Dan dengan rela Dia menderita untuk menebus orang-orang yang Dia rencanakan untuk diselamatkan, yang mau percaya kepada Dia. Itulah kekayaan, itulah harta, itu adalah sebuah karunia rohani yang diberikan kepada setiap kita yang percaya, yang tinggal setia di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, ini adalah sukacita kita di pagi hari ini. Kita menjadi bagian dari orang yang menerima harta surgawi, menerima karunia rohani. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita menjalani kehidupan kita ini dengan penuh rasa syukur dan menjalani kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang diselamatkan, membawa keselamatan kepada banyak orang melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui pekerjaan kita, melalui apapun aktivitas kita ini. Kita biarlah menjadi berita keselamatan bagi banyak orang, dan terus hidup, bekerja, beraktivitas, berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
Mari bekerja, mari berkegiatan, beraktivitas sesuai dengan karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang boleh selamat karena kehadiran kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami atas kekayaan karunia surgawi yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau dengan rela mengungkapkan rahasia keselamatan kami. Engkau dengan rela menyerahkan tubuh-Mu dan darah-Mu, mengalami penderitaan bahkan tersalib untuk penebusan dosa-dosa kami, supaya setiap kami yang percaya kepadamu dan tinggal di dalam Engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Berkati segala pekerjaan kami sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita.